Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, saya perwakilan dari kelompok 12. Anggota kelompoknya Eko Rahmat Santoso, saya sendiri, Gusta Dika, dan Septian Ardiansah akan membahas tentang cloud computing. Pendahuluan. Perkembangan teknologi semakin maju. Salah satu perkembangan yang ada adalah perkembangan dari sistem pengelolaan dari beberapa proses. Salah satunya adalah sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi itu sendiri adalah koleksi prosesor yang terhubung dalam jaringan serta tidak berbagi memori, yaitu memiliki memori masing-masing. Prosesor-prosesor itu bisa berkomunikasi melalui banyak cara, misalnya melalui jarak telepon atau high speed bus. Salah satu contoh dari sistem terdistribusi adalah cloud computing. Cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet atau notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Perbedaan cloud computing dan grid computing. Grid computing di sini adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Perbedaan yang mencolok antara cloud computing dan grid computing. Untuk grid computing, komputer server masih akan diperlukan untuk mendistribusikan berbagai data dan juga untuk mengumpulkan hasil dari klien yang berpartisipasi. Konsep cloud computing menawarkan layanan yang lebih baik daripada grid computing. Konsep grid computing cenderung lebih sulit digabungkan. Penjelasan tentang cloud computing berdasarkan gambar. Cloud computing adalah gaya komputasi yang dinamis, terukur, dan virtual. Sumber daya disediakan sebagai layanan melalui internet. Ini adalah sebuah model layanan berbasis internet untuk menampung sumber daya sebuah perusahaan. Artinya di sini sebuah perusahaan tak perlu lagi memiliki atau mendirikan infrastruktur layanan, sudah ada perusahaan lain yang menyediakan atau disebut menampung di cloud computing itu sendiri alias internet. Sebuah perusahaan tak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur dan software. Perusahaan pun tak perlu memiliki pengetahuan serta merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur di cloud yang mendukung mereka. Perusahaan yang mendirikan layanan semacam ini adalah Google, Microsoft, Zoho, Amazon, dan Salesforce. Konsep cloud computing. Infrastructure as a service merupakan konsep tertua, di mana pengimplementasiannya banyak dilakukan mulai dari penggunaan atau penyewaan jaringan untuk akses internet, layanan disaster recovery center, dan sebagainya. Platform as a service. Konsepnya hampir serupa dengan infrastructure as a service. Namun platform di sini adalah penggunaan operating system dan infrastruktur pendukungnya. Yang cukup terkenal adalah layanan dari situs force.com serta layanan daripada vendor server. Software as a service berada satu tingkat di atas platform as a service dan infrastruktur as a service, di mana di sini yang ditawarkan adalah software atau suatu aplikasi bisnis tertentu. Contoh yang paling mutakhir adalah Salesforce.com, ServiceNow.com, Google Apps, dan sebagainya. Untuk komponen cloud computing dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Ardiansah. Komponen cloud computing di sini ada 4. Yang pertama itu cloud client. Cloud client adalah seperangkat komputer ataupun software yang didesain secara khusus untuk menggunakan layanan berbasis cloud computing. Misalnya T-Client. T-Client itu Internet Explorer, Firefox, Chrome, dan lain-lain. Terus yang kedua mobile. Kayak mobile Windows Mobile, Symbian, dan lain-lain.
Terus selanjutnya ada Thin Client, Windows Terminal Service, Cherry File, dan lain-lain. Yang kedua ada Cloud Service. Cloud Service adalah produk, layanan dan solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet, misalnya mapping, Google Maps, Yahoo Maps. Yang ketiga ada Cloud Storage, melibatkan proses penyimpanan data sebagai sebuah layanan, misalnya database, Google Big Table, Amazon SimpleDB. Yang keempat ada Cloud Infrastructure, merupakan penyampaian infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan, misalnya Compute, Amazon Elastic Compute Cloud. Jenis-jenis cloud computing dilihat dari segi skala penyampaiannya dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis yang pertama itu ada public cloud. Infrastruktur dan layanan cloud computing dapat digunakan untuk umum. Term public di sini juga tidak selalu diistilahkan dengan free atau gratis. Ada berbagai layanan public cloud yang berbayar, misalnya Amazon, dan term public juga tidak dapat diartikan bahwa data user akan dapat dilihat oleh siapa saja. User dapat mengatur hak akses untuk data-data mereka. Yang kedua ada private cloud. Infrastruktur dan layanan cloud computing digunakan oleh satu organisasi tertentu untuk mendukung kelancaran proses bisnis mereka. Salah satu perbedaan antara private cloud dan public cloud adalah data dan proses dikelola sendiri oleh organisasi tersebut tanpa adanya pembatasan bandwidth jaringan, keamanan, dan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang terkadang menjadi pre-requirement dalam public cloud. Yang ketiga itu hybrid cloud, merupakan perpaduan dari public cloud dan private cloud. Yang keempat, community cloud. Infrastruktur dan layanan cloud computing digunakan oleh beberapa organisasi yang menjadi satu komunitas. Selanjutnya, keuntungan cloud computing. Ada beberapa keuntungan cloud computing. Di antaranya yang pertama, lebih efisien karena menggunakan anggaran yang rendah untuk sumber daya. Yang kedua, membuat lebih agility, dengan mudah dapat berorientasi pada profit dan perkembangan yang cepat. Yang ketiga, membuat operasional dan manajemen lebih mudah. Yang keempat, menjamin kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. Yang kelima, membantu dalam menekan biaya operasi biaya modal pada saat kita meningkatkan reliabilitas dan kritikal sistem informasi yang kita bangun. Selain dari 5 ini, ada keuntungan tambahan seperti murah. Tren sesungguhnya dari komputasi awan justru terjadi pada perusahaan. Perusahaan tiap tahun dipusingkan pengeluaran besar untuk membeli piranti keras dan lunak. Bila cukup membeli satu terminal, bukan saja lebih murah, tapi juga perlengkapan yang simpel lebih tahan lama. Lalu ada ramah lingkungan. Pada umumnya, komputer di rumah meniupkan udara panas. Udara panas itu berasal dari energi. Energi dibutuhkan supaya komputer bisa nyala. Tapi kebanyakan energi itu menjadi udara panas. Dengan cloud computing, sebuah komputer pusat, maka di rumah dibutuhkan lebih sedikit listrik. Jadi sangat menghemat. Selanjutnya, kekurangan cloud computing. Yang pertama itu koneksi internet. Hal ini yang paling wajib dalam kegiatan cloud computing adalah koneksi internet. Jadi bisa menjadi kekurangannya sendiri. Selanjutnya, kerahasiaan dan keamanan data. Hal ini masih diragukan karena tingkat kerahasiaan dan keamanan data yang tersimpan di cloud computing tergantung pada platform yang digunakan. Yang ketiga, kualitas server cloud computing. Salah satu perimbangan terpenting dalam penggunaan cloud computing. Lalu selain tiga ini ada kekurangan lagi seperti service level. Cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performance dan application atau transaksi, mengharuskan Anda untuk memahami service level mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Lalu dari segi privacy, karena orang lain
Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar dibaca oleh pemerintah US dapat terjadi tanpa sepengetahuan Anda atau approve dari Anda. Lalu compliance. Cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Selanjutnya perencanaan cloud computing. Dalam membangun suatu sistem cloud computing, ada beberapa aspek yang perlu dijadikan perhatian utama. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu platform ya. Yang pertama, berikut ini adalah berbagai platform yang sangat memainkan peran dalam cloud computing, yaitu sebagai berikut. Nih, seperti perusahaan ada Amazon, Microsoft, Google, IBM, Salesforce.com. Ini cloud computing platformnya: Amazon Web Service, Azure, Google App Engine, Blue Cloud, Force.com. Ini tahun launchingnya 2006. Ada yang 2008, 2009. Layanannya disediakannya. Ini tadi yang udah dijelasin oleh teman saya. Ini juga udah. Terus selanjutnya aspeknya itu klien. Sebenarnya pada komputer klien hanya dibutuhkan sistem operasi dengan minimum support, yaitu untuk browser dan layanan networking. Namun hal-hal ini menuntut hemat penulis, dapat minimalisir lagi jika dapat membangun suatu browser di atas BIOS tanpa menggunakan sistem operasi. Ini contoh kasus dalam cloud computing. Yang pertama itu ada apakah sebuah perusahaan satu dapat mengambil data pada perusahaan dua bila menggunakan sebuah platform yang sama pada penyimpan data di cloud computing. Nah, ini jawabannya. Oh, ini ada pertanyaan selanjutnya itu pemerintahan dalam sebuah negara memiliki akses apa saja terhadap instansi terkait. Bila salah satu instansi dalam sebuah negara tersebut menggunakan cloud computing, apakah pemerintah dalam negara tersebut berhak mengambil data dari instansi tersebut? Bila bisa, bagaimana caranya? Ini kembali lagi kepada kekurangan cloud computing yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang privacy. Privacy itu tadi sudah dijelaskan karena privacy itu melakukan karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah dapat terjadi tanpa sepengetahuan Anda atau approve dari Anda. Jadi bisa saja data Anda diambil tanpa ada approve kepada Anda. Ya, ini di sini juga ada kerahasiaan dan keamanan data. Memang merupakan kekurangan dari cloud computing itu sendiri. Bisa nggak pemerintah ngambil? Kalau untuk contoh kasus satu, Jawabannya aja yang kemarin. untuk contoh kasus satu akan dijawab oleh Eko. Tadi teman saya Septian udah ngejawab contoh kasus yang satu, maksudnya saya akan menjawab contoh kasus yang kedua. Pemerintahan dalam sebuah negara memiliki akses apa saja terhadap instansi terkait. Jadi maksudnya itu pemerintah di sini dia kan punya hak, dia tuh punya hak akses lah ke setiap instansi, contohnya ke rumah sakit atau kemana. Jadi lanjut ke pertanyaannya, bila salah satu instansi dalam sebuah negara tersebut menggunakan cloud computing, apakah pemerintah dalam negara tersebut berhak mengambil data dari instansi tersebut? Maksudnya itu pemerintah mau ngambil data dari salah satu instansi itu yang saya sebutkan tadi, rumah sakit. Pertanyaan di sini, bisa nggak pemerintah itu ngambil data tersebut? Kalau menurut kami, pemerintah berhak sih mengambil, tapi dengan izin dari rumah sakit, dan rumah sakit tersebut harus punya izin juga dari pasiennya. Sebab
Itu kan yang dinamakan privasi seseorang. Begitu menurut kelompok kami. Eh, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.